Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Nah, pada bulan puasa ini sebenarnya kami lihat yang terbesar kemarin sampah kelapa muda. Itu kenaikannya bisa sampai 20 ton. Tahadu atahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencintai. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio. Tengah pada kami sampaikan pokok-pokok berita. Produksi sampah di kota Bau-Bau meningkat saat bulan suci Ramadan. Tradisi tukar kado, cara TK Ya Bunaya, kota Bau-Bau perkuat tali silaturahmi di bulan Ramadan. Saya Haris Karlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Senin 25 Maret 2024. Kita ke berita yang pertama. Produksi sampah di kota Bau-Bau meningkat saat bulan suci Ramadan. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Nah, pada bulan puasa ini sebenarnya kami lihat yang terbesar kemarin sampah kelapa muda. Itu kenaikannya bisa sampai 20 ton. Tingkat konsumsi masyarakat kota Bau-Bau saat bulan suci Ramadan ternyata jauh meningkat dibanding hari biasanya. Hal ini terlihat dari sampah yang diangkut oleh petugas pengangkutan setiap harinya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Halfia Hamiru menyebutkan produksi sampah di bulan Ramadan ini mencapai 95 ton per hari bahkan lebih. Sementara di hari biasa rata-rata hasil pengangkutan sampah harian hanya di kisaran 73 sampai 75 ton. Nah, pada bulan puasa ini sebenarnya kami lihat yang terbesar kemarin sampah kelapa muda. Itu kenaikannya bisa sampai 20 ton per hari. Jadi yang tadinya bisa 73, 75 ton per hari, yang sebelumnya kan sekitar 89 ya. Itu sekarang dia naik karena 90 ton, kadang juga dia nyentuh ya di atasnya 95. Meski demikian, lanjut Halfia, hal ini hanya bersifat insidental, yakni hanya terjadi selama bulan suci Ramadan. Selain sampah hasil rumah tangga, peningkatan produksi sampah juga terjadi di pasar-pasar tradisional, khususnya di Pasar Rakyat Wameo. Pasar Rakyat Wameo disebut menjadi tempat produksi sampah terbesar di kota Bau-Bau. Sampah kelapa itu sekarang dibawa ke TPA, kemudian ada memang unit penggiling kita di TPA. Ada bank sampah induk di sana, sebagian besar yang batok kelapa itu kita giling jadi kompos gitu. Kita giling juga, sisanya yang tidak termanfaatkan baru kita buang ke TPA. Tapi sebagian besar masih kita giling. Jumlah kendaraan yang beroperasi itu 22 tambah kompaktor. Untuk memudahkan pengangkutan dan pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir sampah TPAS Wakonti, Halfia mengajak masyarakat untuk disiplin menerapkan pemilahan sampah antara sampah organik dan sampah non-organik. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Tradisi tukar kado, cara TK Ya Bunaya, kota Bau-Bau perkuat tali silaturahmi di bulan Ramadan. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Tahadu atahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencintai. Satu persatu anak didik TK Ya Bunaya Hidayatullah Kota Bau-Bau bersama ibu masing-masing anak datang ke sekolah membawa kado. Kedatangan anak-anak ini bukanlah untuk menghadiri ulang tahun, namun acara tukar kado sesama anak TK antara orang tua anak didik, bahkan alumni TK Ya Bunaya. Seluruh bingkisan warna-warni berisi hadiah menarik ini kemudian diserahkan kepada guru sekolah untuk dilabeli nomor urut dan diletakkan di atas meja berdasarkan gender. Kado-kado orang tua pun terpisah di meja lain. Setelah semua kado terkumpul, anak-anak serta orang tua akan mengambil nomor undian. Nomor tersebut menjadi acuan pihak sekolah mendistribusikan kado sesuai dengan nomor masing-masing. Nampak senyum sumringah terpancar dari raut wajah anak-anak Bunaya
Bonaya pasca menerima kado sesuai nomor. Tak jarang dari mereka langsung membuka bingkisan dan memamerkan kepada teman lainnya. Tradisi tukar kado taman kanak-kanak yang terletak di Jalan Pahlawan kilometer 5 Kecamatan Wolio ini sudah berjalan selama 5 tahun. Kebiasaan setiap memasuki bulan Ramadan tersebut merupakan cara sekolah mengikat silaturahmi guru bersama orang tua atau wali murid, sesama anak TK serta para alumni. Kepala Sekolah TK Bonaya Kamarida menyebutkan tradisi sekolahnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW, tahadu tahabu, yang artinya saling memberilah hadiah, maka kalian akan saling menyayangi. Dan juga kita mengadakan tukar kado dalam rangka hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya tahadu wa tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling mencintai. Jadi dari berlandaskan itu semua, jadi kami berharap bukan hanya sekedar anak-anak itu hanya sekedar bersekolah saja, tetapi bagaimana anak-anak itu mendapatkan ilmu, mendapatkan keluarga di tempat ini, antara guru, orang tua, semua kita mampu menjadi satu keluarga di tempat ini. Kamarida menjelaskan kado anak-anak dibatasi nilainya minimal Rp25.000, sedangkan wali murid Rp50.000. Pihak sekolah mewajibkan hadiah untuk anak-anak berupa mainan dan bukan baju, sandal, ataupun sepatu yang memiliki ukuran. Selama 5 tahun melaksanakan tukaran kado serupa, orang tua murid hingga para pelajar sangat antusias, bahkan wali murid pun terlibat langsung dalam hal mendekorasi sekolah prakegiatan. Kamarida menilai dalam dunia pendidikan anak usia dini tidak saja tempat mentransfer ilmu, namun perlu transformasi nilai khususnya keimanan dan ketakwaan kepada penciptanya, sehingga di masa depan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan lingkungan masyarakat. Wode Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dalam rangka memastikan stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan dan jelang Idul Fitri 1445 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Wakatobi bersama Bulog melakukan gerakan pangan murah di Pelabuhan Panggulobelo. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu 23 Maret 2024 itu dihadiri Bupati Wakatobi Haliana dan secara langsung menyerahkan beras murah kepada masyarakat. Bupati Haliana mengatakan gerakan pangan murah ini merupakan upaya stabilitas harga bahan pokok yang sebelumnya telah dilakukan dalam operasi pasar dan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHB. Maksud kami SPHP. Sementara itu, Kepala Gudang Bulog Kabupaten Wakatobi Yusran Sudini menyebutkan gerakan pangan murah kali ini disediakan sebanyak 7 ton beras SPHP dengan jumlah 1.400 paket masing-masing beras dengan berat 5 kg. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Wakatobi Sulaiman berharap gerakan pangan murah ini bisa membantu mengendalikan inflasi dan bisa menstabilkan bahan pangan selama bulan puasa Ramadan juga perayaan Idul Fitri. Kita ke berita yang terakhir. Badan Pertanahan Nasional Kota Bau-Bau mempersiapkan penilaian zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Kita melengkapi semua dokumen-dokumen untuk persyaratan zona integritas. Nilainya. Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bau-Bau mempersiapkan semua dokumen persyaratan untuk penilaian zona integritas atau ZI menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBK-WBBM. Kepala BPN Bau-Bau, Asmanto Mesman mengungkapkan persentase nilai zona integritas yang harus dicapai minimal 75%. Ia mengatakan instansi yang memenuhi penilaian zona integritas dapat tergambar dari pelayanan yang diberikan, yakni membuat masyarakat merasa nyaman. Kita melengkapi semua dokumen-dokumen untuk persyaratan zona integritas. Nilainya harus mencapai 75%. Jadi kalau gambarannya zona integritas itu nyaman, masyarakat nyaman terlayani. Baik masyarakat yang fisiknya normal maupun yang tidak normal atau disabilitas. Karena itu pihaknya akan melengkapi semua layanan disabilitas termasuk menyediakan kursi roda. Selain itu menyiapkan loket laktasi, loket pengaduan, tempat bermain anak, serta membenahi toilet untuk pria dan wanita.
Asmanto juga mengatakan nantinya pintu akses ke sejumlah ruangan pegawai akan disiapkan sehingga tidak mudah lagi bagi seseorang masuk ke ruangan pegawai harus melalui security. Lebih dari itu, kata Asmanto, dalam penilaian zona integritas paling penting bagaimana pelayanan yang diberikan lebih cepat dan mudah, sehingga pihaknya tengah membuat inovasi yaitu layanan 30 menit selesai. Ia menambahkan pada tahun 2024 ini ada sebanyak 104 kantor BPN se-Indonesia, salah satunya BPN Bau-Bau mendapatkan 3 perintah dari Kementerian ATR BPN yang harus dituntaskan, yaitu menjalankan zona integritas WBK WBBM, menerapkan sertifikat tanah elektronik, dan mewujudkan kota lengkap. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, melaporkan. Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Captain pagi ini. Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Produksi sampah di Kota Bau-Bau meningkat saat bulan suci Ramadan. Tradisi tukar kado cara TK Yabunaya Kota Bau-Bau perkuat tali silaturahmi di bulan Ramadan. Demikian Warta Captain pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Captain pagi ini. Dapatkan juga informasi resmi kami di portal resmi rri.co.id. Mau klik kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Arlina. Selamat pagi dan sampai jumpa.